Kalisa kapan mau belajar puasa kata tantenya? Kalau udah 4 tahun. Emang kalau sekarang kenapa? Mukanya nggak kelihatan. Kalau sekarang puasa berarti Kalisa lebih menang daripada kakak Tio sama Ajit. Puasa. Ya udah puasa. Berarti besok sahur ya. Kalau dibangunin sahur bangun ya. Nggak boleh apa kalau puasa? Terus nggak boleh apa lagi? Terus nggak boleh minum siapa lagi? Udah aman. Tadi kali ini kan lagi sholat raweh gitu kan. Terus udah gitu kayak ngeduluin gitu kan, seperti apa sih gerakan-gerakan dia yang masih. Alhamdulillahnya kalau seluruh bacaannya Kalisa udah bisa. Bahkan wudunya udah bisa ya. Coba kalau wudu coba. Ibu, tadi Kalisa ke kamar karena mau baca yang surat Al-Isra. Oh enggak. Sekarang ibu mau tanya, kalau wudu tuh gimana sih cara niatnya apa? Nawa itu wudu. Wudu Terus liro tim ada hasil. Yang benar dong, kamu udah bisa niatnya. Jadi coba ceritanya wudu ini air. Apa dulu, tangan dulu, terus Kumur-kumur. terus apa lagi? Hidung, terus habis hidung muka, terus tangan. Muka kan niatnya di muka, jatuh pertama kali air. Nawa itu pas airnya jatuh ke mukanya, baru nawa itu wudu alirafil adasil asgori lillahi ta'ala. Udah. Terus tangan, terus jidat. sampai besar aja. Iya, jidat, kuping, kaki. Nah, kalau bacaan sholat sih alhamdulillah dia udah bisa. Cuman itu tadi sih dia masih belum sabaran kan. Kayak kalau sholat subuh dia masih oke lah ngikutin. Tapi kalau sholatnya udah 4 rakaat, zuhur, asar, isya tuh dia udah lewat-lewat maghrib tuh dia juga masih mau ikutan tuh. Ditanya sama tantenya, kenapa Kalisa sholatnya ngeduluin abah? Kenapa? Kenapa? Ya bener dong, kenapa sholatnya ngeduluin? Boleh nggak ngeduluin imam? Nggak boleh. Iya. Tapi Kalisa ke kamar mau baru soalnya ada cowok. Hah? Ada cowok. Kalisa mau garuk. Mau garuk apa? Apa? Pantatnya. Ada aja deh. Punggungnya. Oh jadi Mengajari anak dari sholat dari sejak kecil seperti apa sih masih tahu dia. kalau kita tuh bisa dibilang kalau Habib yang bagian manjain, kalau aku bagian yang kerasnya. Kayak Sajid Syatir itu waktu itu aku ingat banget mulai bangunin mereka dan biasain sholat subuh itu di usia 4 tahun. Kenapa Kalisa juga dibilang 4 tahun? Karena dia tahu kakaknya mulai di usia 4 tahun. Waktu itu masih ada almarhumah mama aku bahkan gitu kan. Kayak subuh tuh bener-bener aku bangunin, aku wuduin, terus aku suruh sholat. Mama sempat komplain ya Bibi waktu itu almarhumah kayak kasihan masih kecil, nanti aja tunggu 7 tahun gitu. Aku mikirnya kayak ya itu tadi, bonsai itu kalau dibentuk dari kecil tuh lebih mudah daripada kalau udah besar. Nah memang banyak banget dapat pro dan kontra dari orang-orang sekeliling, teman-teman, keluarga gitu. Tapi kita tetap kekeh. Alhamdulillahnya, masya Allahnya adalah hari ini anaknya udah umur 7 tahun. Dia udah bangun subuh, sholat subuh sendiri. Dia udah tahu mandiri lah untuk sholat 5 waktu itu. Aku udah nggak ada beban gitu. Karena bagaimanapun juga anak itu kan bertanggung jawabannya orang tua gitu. Jadi aku juga nggak mau di kemudian hari nanti dipertanyakan pertanggungjawaban dalam mendidik anak-anak juga ya Bib ya. Jadi makanya aku agak lumayan keras untuk itu. Nah kalau Habib lebih ke yang ngomongnya, karena Habib juga nggak bisa marah ya. Ini ngangguk aja, kenapa dia ngantuk lagi? Banyak bengongnya Habib nih. Aku lagi dengerin kamu ngomong. Ntar kalau aku motong, ntar disangkain motong. Jadi aku dengerin kamu sampai kamu berhenti yang. Berhenti deh. Ya udah berhenti. Nah, kita juga mendidik anak, ngajarin anak tuh benar-benar keras. Karena apa? Karena usianya Sajid harus dikerasin, usianya Kalisa masih dimanja. Dia masih oke lah, nggak jadi masalah. Tapi kalau udah waktunya nanti di usia 7 tahun ke atas, itu mesti dengan saklek. Saklek maksudnya itu nggak bisa, mesti satu arah. Dia harus puasa, apapun terjadi. Kalau nggak puasa dia kena punishment. Intinya gitu. Iya, jadi lebih ke
mengajarkan syariat-syariat yang benar aja, karena zaman sekarang kan makin ngeri lagi. Meskipun anak-anak aku juga nggak menggunakan media sosial, nggak main handphone, Paling tapi kan colong-colongan main iya handphone ya. suka colong-colongan atau mungkin di lingkungan sekolah yang kita nggak bisa atur dan handle gitu. Jadi kita mempersiapkan anak kita sedini mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman yang menurut aku udah semakin Kacau banget. kacau gitu ya. Jadi ya itu tadi, aku juga sadar bahwa anak itu bukan di sekolah belajar ya, tetapi belajar adab akhlak itu adalah kewajiban orang tua. Maka dari itu menurut aku kayak sekolah hanya menimba ilmu yang mungkin lebih perdalam, yang di rumah orang tuanya nggak bisa mengajarkan. Tapi bukan berarti, atau mungkin pesantren juga gitu, pesantren itu bukan berarti kalau ada anak nakal taruh pesantren, ada anak yang bikin pusing di pesantren. Kalau kita orang tuanya aja udah nyerah sama anak ini, apalagi guru-guru di pesantrennya. Makanya kalau buat aku pribadi, justru sebelum menaruh anak-anak aku pesantren, aku ingin menyiapkan dulu atau meredikan mereka secara adab akhlak, sehingga nanti ketika dia di pesantren Lebih mudah. dia tidak menyusai guru-gurunya Dan lebih diatur, lebih dan sudah terbiasa mengikuti aturan dan rules gitu. Kalau di rumahnya nggak ada aturan, nanti di pesantren kaget ada aturan. Tapi kalau seandainya dari rumahnya sudah ada aturan dan dia patuh, insya Allah nanti di pesantren dia nggak kaget dengan aturan di pesantren. Kayak Ipeh di rumah memang dari ikut aku gitu, dia nggak pernah main handphone. Makanya pada saat di pesantren di Yaman dia nggak dikasih handphone, dia nggak kaget gitu, nggak bingung karena memang di rumahnya nggak pakai handphone. Kayak sekarang Ipeh lagi pulang, tetap aku berlakuin bahwa main handphonenya boleh Sabtu dan Minggu gitu, karena dia udah 18 tahun ya. Jadi kita agak lebih longgar biar dia juga tahu seperti apa, tapi dia juga udah tahu batasan-batasan yang mana yang boleh, mana yang tidak. Serius karena anak itu pasti kan kalau misalkan tidak mencapai apa yang dimau dari anak sama kalian. Pasti anak-anak kan suka banget hadiah, kayak Kalisa nih. Kalisa, Ya. Kalisa sekarang ikro berapa? Ya bener dong jawabnya. Ikro berapa? 2. Mau ikro? 3. Kalau ikro 3 Kalisa dapat apa? Udah dapat mic, dia pengen banget ada mic yang ada suaranya itu kan. Dia nggak tahu lihat dari mana sih kamu? Lihat dari sampai masuk semuanya diketik. Iya, jadi kalau dia beliin sesuatu, aku tuh nggak langsung beliin gitu, nggak langsung kayak Habib. Kalau Habib tuh langsung gitu, kalau aku enggak. Tiba-tiba dia bilang, ibu Kalisa mau beli mic dong gitu. Terus aku kalau bilang sama abah udah beliin udah nyampe. iya, kalau sama abahnya gitu, kalau sama aku enggak. Jadi aku lebih ke Minta kayak abah gak? kalau mau beli mic tunggu Kalisa ikro 3 ya gitu. Jadi ada semangat kayak Sajid Syatir. Kebetulan insya Allah kan kita mau ajak Ipeh check up di Singapura. Terus juga aku juga memang dokter objinnya juga di Singapura gitu. Terus aku bilang ke kakak, kalau mau ikut bunda sama abah ke Singapura harus setoran ya hafalannya gitu. Jadi memang aku memberikan hadiah, karena kan kita pun sebagai manusia juga dijanjikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau seandainya taat kita dapat pahala, sedekah dapat pahala. Nah sama kalau aku juga Dan bisa pahalanya- kasih hadiah Dan hadiah besar dari Allah adalah surga. surga, masya Allah gitu.